Mari saudaraku, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, kembali pada jam saat ini kami rindu untuk lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami, dan ibadah ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Yang Ditinggikan. Ayat inti firman Tuhan berbunyi, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus 9 ayat 35. Nah, dalam perkataan ini terdapatlah kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-murid. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat mereka lihat. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus, dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memadamkan perselisihan mereka pada saat itu. Tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi sebab utamanya. Meskipun mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan tentang siapa yang patut didahulukan dapat membarui kesulitan itu. Dengan demikian, malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Perselisihan untuk mendapat tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar, dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Timbullah di hadapannya pandangan tentang bintang kejora, putra fajar, dalam kemuliaan yang melebihi segala malaikat, yang mengelilingi tahta dan bersatu dalam ikatan yang paling erat dengan Anak Allah. Bintang kejora telah berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga dan telah membuangkan sejumlah besar bala tentara Allah. Seandainya bintang kejora sungguh-sungguh mengingini untuk menjadi seperti yang maha tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan tempat yang ditentukan baginya di surga. Karena roh yang maha tinggi dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Bintang kejora mengingini kuasa Allah, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya tempat tertinggi, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu juga. Dengan demikian permusuhan, kurang persesuaian, perselisihan tidak akan dapat dielakkan lagi. Kekuasaan jatuh ke tangan orang yang paling kuat. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri, atau batu loncatan yang di atasnya ia sendiri dapat naik di tempat yang lebih tinggi. Nah, sementara bintang kejora menganggap suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Allah atau Kristus yang ditinggikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Kristus. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya mencari posisi tertinggi karena ingin melayani atau kesombongan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa motif saya murni ketika mencari tempat tertinggi? Ini yang dapat kita renungkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini, dan biar kiranya kami memiliki roh kerendahan hati dalam melayani Tuhan maupun sesama. Berkat surga menjadi bagian kami, nama-Mu yang ditinggikan, dan biar kiranya kasih Tuhan tinggal dalam kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.